Halo saudara-saudari, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Berjumpa lagi kita dalam topik usul 2020, panggilan menuju kekudusan. Topik usul kali ini akan disampaikan oleh salah seorang Dewan Nasional kita, yaitu Brother Benny Sorliang. Saudara-saudari yang terkasih, seberapa baik kita mengenal pasangan kita? Apakah kita tahu kapan saat dia marah atau frustasi? Atau kita punya cara untuk mengenal pasangan kita lebih baik lagi setelah kita mengikat tali pernikahan bersama dia? Mari kita ikuti topik usul kita kali ini dengan judul Penemuan Seumur Hidup. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini, kembali kita bertemu lagi melalui media sosial ini. Dan pada video saya kali ini, topik yang akan saya sampaikan adalah penemuan seumur hidup dari tema besar kita tahun 2020 menuju kepada kekudusan. Dan sebagai ayat acuan, saya ambil dari Kejadian bab 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan dalam pengajaran ini, rahmat yang ingin kita dapatkan, kita memohon rahmat untuk memiliki kesabaran, untuk terus-menerus mengerti dan memahami pasangan kita. Saya memulai pengajaran ini dengan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, menonton film Beautifully Imperfect. Mari kita simak filmnya. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights it would be so forceful, it would wake him up. "What was that?" he would ask. "Oh, it's the dog," I would say. "Go back to sleep, dear." Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give
just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Bapak Ibu, saudara-saudari, filmnya bagus ya. Suatu ketika itulah yang akan terjadi pada kita pasangan suami istri. Suatu hari kita pasti berpisah dengan pasangan kita. Siapa dulu yang meninggal dan kapan, tiada yang tahu. Film tadi memperlihatkan kepada kita bagaimana situasi yang mengganggu saat hidup bersama itu sangat dirindukan saat pasangannya tidak ada lagi. Karena kalau masih ada yang gangguan itu, berarti pasangannya masih hidup. Luar biasa. Dan ada pernyataan dari seorang sahabat kepada saya bahwa dalam kehidupan berumah tangga masih lebih baik jika masih hidup bersama daripada harus berpisah. Salah satu karena kematian. Dan akan lebih baik lagi dalam kehidupan bersama itu jika ada pengenalan yang lebih dalam terhadap pasangannya, sehingga bisa mengkondisikan kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bagaimanakah dengan Anda? Seberapa baik Anda mengenal pasangan Anda? Apakah Anda tahu kapan dia frustrasi atau marah? Dan bagaimana dia mengkomunikasikan tentang hal tersebut? Apa ekspresinya ketika timnya menang di pertandingan sepak bola misalnya? Apa ekspresi dirinya ketika ia mampu menyelesaikan semua tugasnya hari itu? Apa kesamaan di antara kalian berdua? Lalu, bagaimana dengan perbedaan kalian? Pertanyaan-pertanyaan ini terlebih lagi jawabannya membuktikan bahwa untuk mengenal pasangan kita adalah perjalanan seumur hidup. Masa pacaran dan kencan biasanya hanya menggali di permukaan tentang siapa pasangan kita. Selama tahap ini, keduanya menunjukkan yang terbaik dari dirinya, terutama sifat yang menyenangkan dan dapat diterima. Ketika mereka menikah, mereka akan menyadari betapa sedikit sekali pengetahuan mereka akan satu sama lain. Bagaimanapun juga, masing-masing harus memiliki kegembiraan untuk menemukan siapa pasangan mereka. Dibutuhkan keterbukaan, penerimaan, dan banyak kesabaran untuk dapat mengetahui dan memahami pasangan kita yang merupakan tempat kita mendedikasikan diri untuk seumur hidup kita. Dalam sebuah artikel berjudul
cara-cara sederhana untuk mengenal pasangan Anda lebih baik setelah Anda mengikat tali pernikahan. Penulis Gillian Kremel memberikan cara yang sederhana dan mudah untuk mengenal pasangan kita dengan lebih baik. Kita meminjam 3 poin kuncinya yang akan dihubungkan dengan kehidupan kita, terutama sebagai anggota Couples for Christ. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kebahagiaan secara rutin. Bagaimana nada percakapan Anda belakangan ini? Apakah itu merupakan nada bahagia? Jika tidak, jujurlah terhadap apa yang Anda rasakan. Jika Anda terluka dengan cara segelas air yang diserahkan atau suara yang tajam mendadak dari pasangan Anda, katakan padanya secara langsung. Jangan ragu juga untuk memberitahu apa yang menyenangkan Anda. Jangan biarkan pasangan Anda menebak-nebak sendiri. Yang kedua, cobalah hal baru bersama-sama. Tinggalkan zona nyaman Anda dan berusahalah untuk mencoba hal baru. Ketika kita mencoba hal baru bersama-sama, kita akan dapat melihat reaksi sebenarnya dari masing-masing pribadi. Hal ini pada saatnya akan memungkinkan kita untuk menemukan sesuatu yang baru tentang pasangan kita. Dan itu akan sangat membantu untuk kita menyesuaikan diri baik untuk kepribadian pasangan kita. Karena itu, saat bersama di tempat tidur atau di meja makan atau saat santai, penting sekali untuk sepakat mencoba hal baru tersebut supaya hidup tidak monoton. Yang ketiga, jalan-jalan bersama secara rutin. Berjalan adalah jalan yang baik untuk percakapan yang dalam. Terlepas dari kenyataan bahwa itu membuat tubuh kita bugar dan sehat, hal itu memungkinkan kita untuk merenungkan apa yang telah terjadi di hari-hari sebelumnya. Berbicara tentang apa saja dan tentang segala sesuatu dalam suasana yang santai, seperti pengalaman masa kecil, sejarah keluarga, tujuan dan aspirasi dalam hidup saat tumbuh dewasa, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Banyak kebenaran dapat diungkapkan selama berjalan-jalan. Selain itu, itu adalah kesempatan sempurna bagi Anda berdua untuk bersama-sama. Selain mengakui fakta bahwa akan memakan waktu seumur hidup untuk mengenal pasangan kita, kita mengakui bahwa mengetahui pasangan kita dengan mendalam adalah satu hal yang menarik. Kita menantikan setiap hari untuk mengenal pasangan kita, mengubah apa yang dapat kita ubah, dan menerima tentang hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Pada akhirnya, kita bertujuan untuk hidup dalam damai dan harmoni satu sama lain. Banyak sabar terhadap satu sama lain, saling menghormati, cinta tanpa syarat, dan iman yang besar kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya akan mengakhiri topik ini dengan doa. Mari kita ambil sikap doa agar dalam pernikahan kita dapat temukan pemahaman yang lebih dalam tentang satu sama lain. Kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi yang terkasih, kami berdoa untuk pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Kami telah bersama untuk beberapa waktu, tapi kami adalah dua orang yang berbeda yang melakukan sesuatu dengan dua cara yang berbeda. Maka kami mohon kepadamu untuk memberi kami kekuatan untuk menjadi fleksibel ketika diperlukan dan memberi kami kesabaran untuk menangani emosi kami dengan
baik, dan bijak. Bantulah kami ya Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik, yang peka terhadap kebutuhan satu sama lain, dan semoga perbedaan kami mempertajam satu sama lain untuk tumbuh lebih kuat dalam iman dan saling menantang satu sama lain untuk mencoba hal baru. Ikatlah kami bersama dalam kesatuan dan gunakanlah perbedaan kami untuk memperkuat ikatan itu. Dalam Tuhan Yesus kami memanjatkan doa ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai pertanyaan panduan untuk sharing kita di household adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana Anda berkomunikasi dengan satu sama lain sebagai pasangan ketika Anda sedang marah dan ketika Anda sedang bahagia? Lalu yang kedua, apa saja hal yang perlu Anda ketahui lebih banyak tentang pasangan Anda? Selamat berenung. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.